الفاتحة إلى خضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى خضرة جميع الأنبياء والأولياء والشهداء الصالحين ثم إلى خضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع مشايخنا وأصولهم وفرعهم وأولادهم وأزواجهم وذريتهم وأساتذتهم ومشايخهم ثم إلى جميع مشايخنا ثم إلى جميع مصنفي كتابنا ثم إلى حضرة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم إلى جميع مؤلفي كتابنا ثم إلى جميع أساتذتنا ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالاتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jika nanti terdapat kesalahan, kekurangan baik dalam penyampaian atau bentuk tulisan, mohon kritik dan saran Anda melalui nomor 085259717000 atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Razi, baik via call atau WA, atau langsung Anda tulis di kolom komentar YouTube channel Mahfud Razi. Atas segala kritik, saran, dan edit atau ralat dari Anda, saya sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan isim dan fa'il dhamir. Pada intinya adalah uraian fa'il dhamir, hanya saja karena materinya sudah selesai seperti isim, maka akan saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatimatu, adapun Fatimah, wa Aisyatu, dan Aisyah, dhahabata, itu telah berangkat. Siapa huma? Telah berangkat. Siapa? Jadi ada fa'il itu dibayangi atau pertanyaan siapa atau apa. Dhahabata, itu telah berangkat. Siapa? Huma. Huma kemana? Aisyah, Fatimah dan Aisyah. Berangkat kemana? Ilal madrasati, menuju ke madrasah. Jadi dhamir huma di sini kembalinya adalah pada lafal Fatimah dan Aisyah. Bisa langsung disebut dhahabata, itu telah berangkat siapa? Fatimah dan Aisyah. Fa'ilnya berupa fa'il dhamir. Itu dhamir yang untuk dua orang perempuan atau untuk tasniyah. Fatimah itu setelah rumus A1 kita selesai membahasnya, maka kemudian Fatimah itu menurut rumus A2. Di sini A1-nya sudah kita bahas sebenarnya, bahwa Fatimah menurut A1 terakhir adalah isim mufrad karena tidak menunjukkan makna dua atau banyak dan tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin sebagaimana materi sebelumnya. Maka kemudian setelah A3 A1 selesai, membedakan, menentukan Fatimah ini ma'rifat atau nakirah, mabni atau mu'rab, kemudian mudzakkar atau muannas, rumus A1 yang keempat atau yang terakhir mufrad, musanna atau jamak, sudah kita tentukan, sudah kita bedakan. Maka kemudian Fatimah menurut rumus A2. Lafal Fatimatu wa Aisyatu dhahabata ilal madrasati. Fatimatu menurut rumus A2. Rumus A2
Tentukan kata antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus. Maka yang menentukan kamus, yang ditentukan kamus antara lain masdar madhi 3 huruf, masdar mim jamak taksir jamid. Dalam menentukan wazan tidak menghitung huruf-huruf tambahan. Apa saja huruf-huruf tambahan itu? Al, ada di ujung ya kalau al. Kemudian ani alif nun akhir kata, aini ya nun akhir kata, azaidaini umpama azaidani alif nun ya nun ada di akhir kata. Itu tidak terhitung dalam menentukan wazan. Kemudian una muslimuna, waw nunnya tidak dihitung, berarti muslimun. Muslimina ya nunnya tidak dihitung, ina tidak dihitung, berarti muslimin, muslimun sama. Kemudian alif tak terakhir tidak dihitung, muslimatun contohnya seperti itu. Muslimatun, muslimatin, muslimun berarti kalau tak tidak dihitung. Jadi dalam menentukan wazan tidak menghitung huruf-huruf tambahan. Al, ani, alif nun, aini, ya nun, una, waw nun, ina, ya nun, atun, alif tak yang berada. Semua ada di akhir kata kecuali al ada di ujung kata. Pada lafal Fatimatu di sini maka ada tunya tidak dihitung. Al-ani, aini, una, ina, atun, atin, tan, tintun. Tak marbuta tidak dihitung. Setelah tak marbuta tidak dihitung maka menjadi Fatimun. Berarti menurut rumus A2 lafal Fatimatun ini adalah isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun dengan tidak menghitung tak marbutahnya. Fatimun, fa'ilun, dasarnya kafa'ilin suwisma fa'ilin idha min di salasati yakunu kaghada wa fismi maf'uli thulasi tarat zinatu maf'ulin ka'ati min qasad. Isim fa'il sulasi wazan fa'ilun. Isim maf'ul sulasi wazan maf'ulun. Isim fa'il sulasi wazan fa'ilun. Isim maf'ul sulasi wazan maf'ulun. Jadi isim fa'il. Berarti kalau isim fa'il itu bermakna orang yang. Silakan dilihat di kamus lebih tepatnya. Silakan lafal Fatimatun ini isim fa'il atau bukan isim fa'il, lebih tepatnya adalah melihat kamus. Berikutnya adalah setelah rumus A1 A2 kita bahas, maka lafal Fatimatu menurut rumus A3. Jadikan susunan kata menjadi mubtada, khobar, pelengkap. Mubtada, pelengkap, khobar. Bila ada titik maka menjadi titik mubtada, khobar, pelengkap. Titik mubtada, pelengkap, khobar. Ini rumus A3. Jadi pertama itu adalah menentukan dalam rumus utama isim, fi'il, atau huruf. Jika yang dijumpai ternyata isim, maka penerapannya berikutnya adalah A1, A2, A3. Namun bila yang kita temui ternyata itu fi'il, maka penerapan rumus berikutnya yang digunakan adalah B1, B2, B3. Nah sekarang kita pada rumus A3. Pada susunan ini Fatimatu menurut rumus A3. Berikutnya adalah Fatimatu, adapun Fatimah, wa Aisyatu dan Aisyah, dahabata itu telah berangkat. Siapa keduanya? Siapa huma? Siapa? Fatimah dan Aisyah. Berangkat ke mana? Ilal madrasati, ke sekolah. Yang menjadi pembahasan di sini adalah Fatimatu menurut rumus A3. Kira-kira menjadi apa? Menjadi mubtada, menjadi khobar, atau menjadi pelengkap?
Itu rumus A3. Maka kita ingat, jika yang kita temui itu ternyata isim dalam rumus utama sesuai dengan ciri-ciri isim dan tanda-tanda isim atau tanda-tanda isimnya, maka terapkan rumus A1, A2, A3. Jika yang kita temui ternyata itu fi'il, maka penerapan berikutnya B1, B2, B3. Nah sekarang dalam susunan ini, Fatimatu Aisyatu dhahabata ilal madrasah ini, Fatimatu menjadi, di sini adalah menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena makrifat di awal kalimat. Sebagaimana di jilid 3 bagian awal sudah dijelaskan bahwa makrifat di awal kalimat itu menjadi mubtada. Dasarnya wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami walladhi. Makrifat yaitu selain nakirah, dhamir nama al-mausul mudhaf isyarah. Apa saja isi makrifat itu? Dhamir, semua dhamir makrifat. Nama, kemudian lafal yang ada alnya, isim mausul makrifat, mudhaf makrifat. Mudhaf yang bagaimana makrifat? Mudhaf yang mudhaf ilainya berupa isim makrifat. Kemudian yang keenam adalah isyarah, itu adalah makrifat. Lah kenapa kemudian kemudian pembahasannya adalah di sini Fatimatu ini kenapa kok tidak dibaca Fatimata? Karena menjadi mubtada. Sebab mubtada hukumnya rafa. Dasarnya wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadaka raf'u khabarin bil mubtada. Sebab jadi awalan mubtada rafa. Sebab adanya mubtada khabar rafa. Jadi di sini kenapa Fatimatu tidak Fatimata atau Fatimati? Karena lafal Fatimatu menjadi mubtada. Apabila mubtada, maka mubtada hukumnya rafa. Mubtada apa namanya Fatimatu ini? Mubtada mu'rab. Karena mubtada ada dua, ada mubtada mabni, ada mubtada yang mu'rab. Yang mabni itu adalah mubtada yang terdiri dari isim isyarah, isim mausul, isim dhamir. Yang mu'rab itu apa saja? Mubtada mu'rab itu bila mubtada itu berupa nama, ada alnya, mubtada yang ada alnya, kemudian mudhaf. Itu mubtada mu'rab. Mubtada yang berupa mudhaf disebut mubtada mu'rab. Tadi Fatimatu ini mubtada, lalu mubtada hukumnya rafa. Tanda rafanya Fatimatu dengan apa? Dhammah. Tuh, tanda rafanya dengan dhammah itu sebagai tanda rafanya. Dasarnya farfa' bil dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wadzim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubuna wuja'ahu bani namir rafa' dhammana safat hajazm sukun jar kasra dzikirlah Allah dengan tekun. Rafa' dhammana safat hajazm sukun jar kasra zikirlah Allah dengan tekun. Jadi Fatimatu tanda rafa'nya adalah menggunakan dhammah. Oleh karena itu maka dalam susunan ini Fatimatunya tidak dibaca Fatimata atau Fatimati karena Fatimatu menjadi mubtada. Menjadi mubtada karena makrifat di awal kalimat. Makrifat sebab apa? Sebab nama. Makrifatnya Fatimah itu adalah sebab nama. Bukan dhamir, bukan karena al, tidak ada alnya, bukan karena isim mausul. Begitu juga bukan karena mudhaf, yang mudhaf ilainya berupa isim makrifat dan juga bukan isim isyarah.
Jadi Fatimah itu ma'rifatnya adalah karena nama. Berikutnya adalah Fatimah tu Aisyah tu wanya ini disebut waw apa? Wawnya wawnya ini adalah huruf ataf. Dasarnya fal atfu mutlaqan bi wawin thumma fa hatta am aw kafika sidqun wa wafa, macam huruf ataf berupa wa dan fa, thumma dan au am dan juga kata hatta. Jadi wanya adalah huruf ataf. Maka kemudian dengan ringkasannya di sini adalah intinya Fatimah wa Aisyah ini adalah Fatimah menjadi ma'tuf alaih, sedangkan Aisyah itu menjadi ma'tufnya yang diatafkan. Aisyah itu yang diatafkan pada apa? Pada Fatimah itu. Maka di sini begitu kita sudah mempelajari jilid 3 bagian akhir, yaitu isim yang mengikuti i'rab sebelumnya, di mana ada 4: na'at, taukid, ataf, badal. Bila sebelumnya yang diikuti rafa, maka yang mengikuti rafa. Bila yang diikuti nasab, maka yang mengikuti nasab. Bila yang diikuti jar, maka yang mengikuti harus jar. Lah di sini Aisyah tuh mengikuti Fatimah tuh. Fatimah tu rafa, maka Aisyah tu juga harus dibaca rafa. Mengikuti sebab apa Aisyah tu ini? Sebab menjadi ataf. Bukan karena mengikuti menjadi taukid, mengikuti bukan karena menjadi sifat, mengikuti bukan karena menjadi badal, melainkan Aisyah tu mengikuti i'rab sebelumnya. Mengikuti i'rab sebelumnya yaitu lafal Fatimah tu rafa, maka Aisyah tu rafa karena menjadi ataf atau diatafkan. Jadi sekali lagi wanya adalah waw ataf. Maka kemudian ini adalah pembahasan sampai di sini dulu. Pembahasan Fatimah tu Aisyah tu pembahasannya sama dari awal seperti tadi. Sampai di bab ataf barusan, lafal Fatimah itu mulai dari rumus utama, Aisyah dan Fatimah itu sama, pembahasannya itu isim, lalu penerapkan A1, A2, A3, sama pembahasannya. Berikutnya adalah kita menentukan lafal dahabata ini, yaitu pembahasan fi'il, di mana fi'il itu ada fa'il, dan fa'il ada 2, ada fa'il dhahir, ada fa'il dhamir. Di dhamir juga ada beberapa pembagian, ada dhamir untuk laki-laki, ada untuk muannas. Yang kedua-duanya itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Insyaallah ini akan kita lanjutkan karena pembahasannya cukup panjang. Jadi akan kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu fokus pada dahabata ilal madrasati. Sekali lagi atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan, baik dalam bentuk tulisan dan penyampaian, mohon kritik dan saran Anda sekaligus ralat dari Anda, baik via call atau WA atau langsung ditulis di kolom komentar YouTube channel Mahfud Rasi. Atas segala perhatian dari Anda, saya sampaikan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini mendapatkan barokah dan bermanfaat. Amin, 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 Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.